Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kesehatan yang hanya berasal dari Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu juga para orang tua murid dari TK Tunas Wacana. Kita bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini tanggal 11 September 2022. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita akan pujikan dari KJ 3, bait yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus-Nya adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat datang juga untuk orang tua dari siswa Tunas Wacana yang hari ini bergabung. Bersama-sama kita nanti akan menerima persembahan pujian dari anak-anak kita sebelum firman Tuhan nanti disampaikan. Pagi hari ini sesungguhnya kita laksanakan ibadah juga dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen yang biasa diselenggarakan oleh gereja-gereja GKI maupun GKJ ya. Jadi sekolah-sekolah dalam satu minggu ini, entah yang lalu, entahkah juga ke minggu depan, jadi tergantung pengambilan jadwalnya, pasti mengundang yayasan atau pendidikan yang mereka miliki, ya, sekolah-sekolah yang mereka miliki untuk bergabung. Jadi puji Tuhan pagi hari ini terlihat cukup banyak yang hadir dalam ibadah kita. Tema ibadah kita pagi hari ini adalah pertobatan diri membawa sukacita. Dan kita nanti akan melihat bagaimana sebuah kehilangan itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat menyusahkan, dan kalau sudah ketemu itu rasanya senang sekali. Begitulah surga menganggap orang-orang yang bertobat sebagai sesuatu yang ditemukan, ya, ditemukan kembali, dan itu membawa sukacita. Nah, kita nanti akan menggumuli lebih dalam supaya dalam kehidupan kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang, kita menjadi orang-orang yang selalu ditemukan. Dan kalau
karena suatu situasi kita berada dalam situasi yang membuat kita terhilang, kita ayo segera kembali karena ada sukacita surga di sana. Mari bersama-sama kita sungguh-sungguh mendengar panggilan Tuhan supaya kita tidak terus hidup di dalam keterhilangan kita. Kidung Jemaat 353 kita nyanyikan 2 bait. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami mengakui di hadapan-Mu ada banyak hal yang membuat kami mengecewakan Engkau, mengecewakan orang-orang terdekat kami, menjadi bagian dari dosa. Ada banyak pula orang-orang yang terhilang karena dosa-dosa mereka. Kami katakan, biarlah mereka bertobat. Tetapi ada juga yang karena kejahatan mereka luar biasa, maka tanpa sengaja terucap pula kata-kata syukur. Rasakan, mereka sudah mendapatkan balasannya. Dan itu sungguh sangat bertolak belakang dengan apa yang Engkau kehendaki. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mencari kami, dan ketika Engkau menemukan, Engkau bersukacita. Surga bersukacita. Sementara kadang kami juga menuduh orang lain. Kenapa orang-orang jahat itu ada di sini? Kenapa mereka ada di gereja? Kenapa mereka ada di surga? Kami tidak menyadari ada proses yang harus ditempuh. Proses memohon ampun dan mendapatkan pengampunan. Proses pertobatan dan mendapatkan keselamatan, dan itu harus kami kerjakan. Karena kami pun adalah orang-orang yang Engkau selamatkan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami berdosa memandang orang lain atas dosa-dosa mereka, ampuni kami.
Dan ketika kami terlupa bahwa seharusnya kami hidup dalam anugerah tetapi kami hidup dalam dosa, ampuni kami. Di dalam juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun. Amin. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau, nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguhlah Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguhlah Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang ditunjukkan dengan kesiapan hati kita melalui sikap berdiri. Yohanes 3 ayat 16 merupakan berita anugerah pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi sungguh dinyatakan melalui apa yang dikerjakan Yesus. Sang Firman yang menjadi manusia datang menjumpai kita, bahkan kemudian dengan tidak gentar setelah dia berdoa di Getsemani, dia maju ke salib. Dia berikan tubuhnya, darahnya. Ini cara Tuhan Yesus mencari kita. Sungguh demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan kita, maka selayaknya juga kita berdamai satu dengan yang lainnya. Salam damai buat kita semua. Kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus sekarang. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan
dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa dan juga mengutus anak-anak kita ke sekolah minggu, kita boleh menyambut persembahan pujian dari anak-anak kita, dan mungkin dari perwakilan dari Tunas Wacana akan menyampaikan terlebih dahulu sesuatu. Saya persilakan. Mari anak-anak, silakan masuk. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya, kami sangat bersuka cita pada pagi hari ini bersama-sama dengan orang tua murid dari Tunas Wacana. Terima kasih juga untuk Majelis GKI Gunung Indah yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk anak-anak kami Tunas Wacana untuk melayani Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini anak-anak kami akan mempersembahkan satu pujian yang berjudul Semesta Bernyanyi. Dan juga Bapak Ibu, ya, anak-anak sudah berlatih tentunya bersama dengan Pak David, ya. Mereka pada pagi hari ini akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Biarlah puji-pujian yang akan dinyanyikan dapat memberikan sukacita, bertambah-tambah sukacita kita pada pagi hari ini. Perlu juga diketahui Bapak Ibu, anak-anak kami menggunakan kaos. Ya, kita lihat mereka sudah seragam ya Bapak Ibu. Ini hasil dari kreativitas mereka, aktivitas mereka pada saat di Art Center, yaitu seni. Jadi mereka diperkenalkan untuk membuat batik, ya, kaos batik, yaitu batik Cibori ya Bu Dwi ya. Jadi mereka menggunakan kaos dengan hasil aktivitas mereka, kreativitas mereka, dan juga ada selain baju kaos ada sapu tangan, ya, sapu tangan. Coba anak-anak diangkat sapu tangannya mana sayang, biar Bapak Ibu, Mama Papa bisa melihat hasil kreativitas anak-anak, ya. Gitu ibu-ibu, biarlah anak-anak boleh bergembira, boleh bersukacita, semangat dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Tuhan memberkati kita. Memuji namanya, semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi
layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji. Besok-besok nyanyi lagi ya. Ya gitu anak-anak, bagian yang referen itu biasanya kan kita juga orang tua kalau nyanyi itu pasti referennya pasti hafal, pasti keras ya gitulah anak-anak. Ya bersyukur. Ya saya undang para anak sekolah minggu, guru sekolah minggu juga bisa mendampingi. Kita akan mendukung mereka dan kita juga akan persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Nanti kalau bisa anak-anak Tunas Wanacana juga bisa masuk, wah ini ke sekolah minggu. Oke, perwakilan saja. Mari Ibu Bapak kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena kehadiran kami saat ini boleh didampingi oleh anak-anak kami. Selain kami rindu untuk bertumbuh di dalam Engkau, kami pun rindu anak-anak kami juga bertumbuh di dalam Engkau. Mereka boleh belajar kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, kehidupan kami bersama-sama. Karena itu, ketika mereka akan belajar di kelas-kelas sekolah minggu masing-masing, Engkau memberkati mereka. Mereka dipersiapkan dengan hati, telinga, pikiran mereka untuk menyambut kebenaran kasih Kristus yang dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kami rindu juga anak-anak Tunas Wacana boleh bergabung di dalamnya. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga terus memampukan kami untuk selalu dengar-dengaran terhadap Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini boleh menjadi firman yang hidup, firman yang memampukan kami untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan dan tidak terhilang. Mempunyai kerinduan juga untuk memulihkan mereka yang terhilang sehingga sukacita di surga sungguh bisa terjadi. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Selamat menjadi teladan kakak-kakak, Tuhan Yesus berkati. Saya persilahkan untuk lektor bisa mempersiapkan diri. Bacaan pertama diambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahannya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya
dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan dari Lukas pasal 15. Bisa minta tolong Mas untuk langsung masuk ke PowerPoint saya. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana perumpamaan tentang domba yang hilang, dan yang satunya lagi adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pertobatan, orang yang bertobat yang dikatakan di sini sebagai orang yang hilang, maka saya yakin sekali kalau di antara kita ini pasti pernah kehilangan. Pernah ya? Kehilangan sesuatu, barang, ataupun orang-orang yang kita kasih itu apalagi ya. Pernah ya Bapak Ibu ya kehilangan? Ya. Nah, kemarin ketika pulang saya ikut persidangan di Magelang, persidangan sinode wilayah. Pulang
dari Magelang sampai Peterongan, kemudian dari Peterongan itu saya nunut salah seorang penatua Peterongan sampai Tlogosari. Mau pesen Gojek atau Grab. Ya biasa ya, cek HP ada, oke, bisa, tapi nanti bayarnya pakai apa gitu ya. Maka cari dompet. Tidak ada. Lalu mulai saya cari di tas kecil saya. Saya cari. Tidak ketemu. Saya cari tas lagi satu yang isinya perlengkapan sidang, ada buku-buku dan sebagainya. Saya bongkar di depan kelurahan. Tidak ketemu. Saya cari di tas ransel saya yang ada pakaian. Saya bongkar. Tidak ada. Panik gak Bapak Ibu? Panik. Tidak ada. Jam semakin bertambah, tambah gelap. Saya punya janji jemput istri dan anak saya di Karangsaru, Les Orjen. Waduh. Sudah. Pokoknya apa yang ada yang bisa dikerjakan. Lihat Grab, puji Tuhan OVO-nya masih isi. Ya udah pakai itu aja, bayarnya pakai OVO. Udah. Nah, tengah perjalanan tahu nggak Bapak Ibu rasanya? Nggak ada gelisah, nggak ada panik karena sambil cari itu kan doa, Tuhan Yesus tolong saya gitu ya. Nggak ada panik, saya masih punya harapan gitu ya. Kalau ketemu. Dah, saya bisa masuk rumah kan kosong, kunci diletakkan satu tempat, saya buka, masuk, saya bongkar sekali lagi. Tidak ketemu. Tambah panik. Waduh, iki piye. Saya telepon saya WA orang yang di Magelang sana. Tidak nyaut. Saya ketik chat WA, tidak direspon. Ya, ada 2 orang, termasuk sekretaris umumnya, Sekum BPMSW. Tidak nyaut. Waduh, piye iki. Justru gelisahnya itu bukan waktu di kelurahan atau di jalan. Ayem aja, tapi sampai rumah gelisah. Saya bongkar lagi. Saya cek lagi. Apa akibatnya Bapak Ibu? Akhirnya gimana? Bisa ketemu tuh? Ada di dalam sebuah, ya di tas yang saya pegang. Itu dicari pas di kelurahan gak ketemu, saya cari. Di rumah saya bongkar-bongkar gak ketemu. Dan dalam keputusasaan saya cari sekali lagi. Puji Tuhan bisa ketemu. Aduh ayemnya, lega banget, gembira sekali. Yang saya pikirkan tuh bukan uangnya, karena gak ada uangnya. Ya, karena nanti harus ngurus apa? KTP, harus ngurus SIM, ya toh. Ada banyak, ada ATM, kartu ATM, ngurusnya itu repot. Puji Tuhan ketemu. Rasanya kalau ketemu gimana? Plong, sukacita. Semua pikiran yang takut tadi wis rampung, selesai. Jadi Ibu Bapak Saudara, mari kita lihat. Kalau kita kehilangan, pasti ini yang terjadi. Ada rasa panik begitu. Kemudian kita juga berpikir eman-eman ya. Kalau sampai hilang ataupun juga aduh repot nanti kalau ngurus macam-macam. Dan mungkin kalau itu benda bukan benda ya, makhluk hidup gitu ya. Mesakno. Ya ini yang mengetahui kecemasan saya ini Bu Santo gitu ya. Ketika saya kehilangan anjing saya. Dicari sampai berjam-jam itu nggak ketemu, ternyata Bu Santo yang bisa menemukan, tanya sama anak kecil, terus tuh masuk rumah itu, ya jelas nggak ketemu, masuk rumah, keliling mana-mana di ya nggak ketemu, masuk rumah kok ya. Kalau dia di jalan mungkin masih bisa kelihatan, tapi ya puji Tuhan. Mesakno kalau gimana kalau itu hilang ditangkap orang yang nggak bertanggung jawab kan kasihan, ya kan? Jadi kehilangan tuh mengakibatkan berbagai macam hal. Beberapa diantaranya adalah itu, kepanikan, ada rasa eman-eman, mesakno dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa rasakan betapa nano-nanonya, beraneka ragam perasaan itu bercampur. Tapi yang jelas, kalau orang merasa hilang, tidak langsung nyerah. Saya menyerah. Ya sudah, ben wae lah. Begitu Bapak Ibu? Ben wae lah. Engko iso golek neh. Atau engko lak nek misalnya kalau binatang engko lak nek wis luwe, nek wis kesel engko lak balik dhewe. Begitu? Pastikan ada keinginan dari kita untuk apa? Mencari. Ya. Dicari betul-betul. Bahkan yang terakhir ini,
ketika saya mengeluarkan motor, naruh motor di luar gitu ya, saya tidak segera menutup gerbang. Snowy itu anjing saya yang agak besar itu di bawah mobil, wah aman gitu ya. Dah santai, lagi ngerjain apa, wus pelan-pelan terus lari. Motor sudah di luar, kuncinya cemantel di situ. Anjing saya lari, ya tak kejar, pagar bukaan tak kejar. Jadi rumah itu blong-blongan, ada motor di sana, ada kunci di sana. Sudah, yang penting tuh anjingnya ketemu. Kalau segera ketemu gampang. Ternyata sampai jauh banget. Sampai harus main kucing-kucingan di kos-kosannya orang, kos-kosnya saya tutup pagarnya. Ya. Capek gendong, sudah ketemu ketangkap, capek gendong, saya hampirkan ke tempat Bu Santo sebentar. Terus istri saya yang lagi di kamar gitu saya telepon, saya coba telepon ya. Tolong keluar, itu motornya di luar, tolong saya dijemput, saya capek gitu gendong. Jadi apa? Ketika orang mencari itu nggak mikir, ya, nggak mikir, tinggalin. Padahal itu motor itu ada kuncinya, pagar bukaan, disaut orang sebentar dibawa lari udah. Saya tanggung jawab ke gereja, motor gereja hilang. Begitu itu orang yang mencari demi sesuatu yang dianggapnya berharga. Demikian pula perumpamaan ini. Jadi pada waktu itu kan Tuhan Yesus kan terkenal dengan pribadi yang begitu dekat dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, bahkan dianggap penjahat gitu, pemungut cukai, orang-orang berdosa. Itu berada di sekitar Yesus. Dicibir, guru yang mengajarkan iman kerohanian kok bergaul dengan orang-orang yang jahat, itu gimana, bener gak sih? Ini pemimpin agama yang benar apa enggak? Gitu ya. Kok tidak menjaga kekudusannya, enggak seperti kami. Kami ini menjauhi diri dari orang-orang berdosa itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Bayangkan di sebuah gambaran yang ada dalam kehidupan mereka saat itu. Jadi ketika mereka ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba, 1 ekor hilang. Seperti saya tadi, yang 99 itu enggak digagas, sudah ditinggal. Tidak ada persiapan, 1 ini penting. Mbok menolak, cedak nek aku kesuwen. Kalau aku berlama-lama maka domba ini semakin jauh tidak bisa kutemukan. Maka yang 99 itu ditinggal. Begitu saja. Mereka aman kan? Yang tidak aman yang sendiri ini. Bapak Ibu kalau seekor domba tersesat sendirian itu rawan. Rawan apa? Bisa dimakan serigala. Dimangsa predator. Beda dengan yang banyak ini. Predator agak gentar. Maka berbagai macam cara supaya bisa dipisahkan itu. Coba lihat singa kalau berburu. Mereka akan fokus ke satu saja. Mereka akan mencoba menggiring supaya yang satu ini terpisah dari gerombolan, dari kawanannya. Jadi bahaya. Itulah yang dipikirkan oleh gembala, dicari betul-betul. Dan kalau sudah ketemu, itu senangnya luar biasa. Seperti Bapak Ibu alami, kalau ketemu itu luar biasa senangnya. Apapun alasannya. Ya. Demikian juga kalau ada orang yang punya 10 dirham. Dirham itu sebetulnya sama dengan dinar, ya. Sama sebetulnya, cuma terbitannya beda. Ini Persia gitu ya. Jadi ini upah 1 hari. Upah 1 hari itu kira-kira berapa sekarang? Ada. Pak Santo berapa upah 1 hari pegawai? Upah 1 hari pegawai berapa? Berapa? Berapa tadi? 150.000. Weh, 150.000. Nek tiba ya digoleki ya. Iyalah. Kehilangan 150.000 kalau betul-betul ngelinding gitu ya bentuknya kan kayak gini. Tapi itu bisa untuk hidup 1 hari. Ya dicari. Dan rumah orang-orang yang sederhana di sana biasanya tidak ada jendelanya. Ini kan cukup terang. Sehingga kalau mau cari harus nyalakan pelita. Artinya ada usaha sungguh-sungguh sampai menemukannya. Yang 9 ya nggak usah digagas, sudah aman kok, nggak hilang kok. Sing siji hilang ini yang harus dicari. Betul-betul dia upayakan sampai ketemu. Kalau sudah ketemu gimana?
Senang luar biasa, bahkan digambarkan tadi yang menemukan entah domba, entah dirham tadi ya. Ketemu cerita, seperti saya tadi sempat menceritakan ya. Betapa melegakannya kalau menemukan itu. Menyenangkan kalau sudah ketemu. Ada sukacita. Ya. Dan ini sama sebetulnya dan lebih daripada barang kalau itu ditunjukkan kepada orang. Ya. Sangat-sangat berharga. Barang itu bisa dicari, benda bisa dicari, binatang atau apapun yang kita miliki itu bisa dicari. Bisa ditemukan, diganti, tapi kalau orang, karena itu kalau kita kehilangan binatang kesayangan mungkin, atau kehilangan binatang kesayangan kita itu mati gitu ya, kita sedih, kalau diukur gitu ya, mungkin seminggu baru hilang rasa dukanya. Tapi kalau orang yang kita kasihi, kita sayangi, itu bisa berbulan-bulan. Berbulan-bulan rasanya ini untuk lega kembali itu bisa berbulan-bulan. Susah melupakan. Karena sangat berharga. Sehingga Tuhan Yesus menegaskan, Lukas 15 ayat 7b. Akan ada sukacita di surga. Karena satu orang yang ditemukan. Satu orang yang ditemukan ini sangat berharga, memberikan sukacita. Satu orang berdosa yang bertobat itu sangat luar biasa. Paulus mengatakan, aku ini orang yang gimana toh? Ngeri sekali aku ini. Jahat sekali aku ini. Aku tadinya seorang penghujat. Menghujat Kristus, tidak percaya. Aku ini orang yang ganas. Kalau sampai mengatakan ganas ini berarti kejem banget. Dia tangkapi orang-orang itu. Ya, kalau tidak mau kembali kepada kepercayaan semula, kalau tetap ikut Yesus, percaya Yesus, disesah, dianiaya, masukkan penjara. Itu pekerjaan oleh Paulus. Dan kata Paulus, ini aku lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ketika dia bertobat, apakah dia diterima dengan begitu saja? Enggak. Banyak orang yang curiga. Ini jangan-jangan cuma penyusup. Penyusup ini. Kenapa? Wah, dia begitu ganasnya, begitu kejamnya, kok sekarang ikut Yesus. Jadi banyak orang yang tidak mau percaya dengan Paulus. Bukankah sama seperti kita Bapak Ibu? Seandainya ini. Seandainya. Di antara Bapak Ibu, yang paling ekstrim baik. Beberapa puluh tahun kemudian, dalam ruang kebaktian, ada Bapak Ibu, dan ada seorang yang bernama, nanti istri saya, Kuineh, Sambo. Lah ya, Kuineh. Bapak Sambo itu hadir di gereja. Setelah beberapa puluh tahun. Bisa diterima. Oh, selamat datang. Kami bersuka cita menyambut engkau. Gitu? Atau masih ingat? Katanya orang Indonesia ini orang yang gampang melupakan, gampang memaafkan. Apa benar? Sampai-sampai ada lagunya dari Ebit GAD. Apakah orang yang sudah pernah bersalah akan terus dianggap salah? Lagunya gimana ya? Belakangnya tok yang saya ingat. Akan terus dianggap salah, gitu ya. Kalau orang sudah tercatat sebagai narapidana, cari kerja, gampang apa susah? Gampang? Susah. Ya. Jangan-jangan masuk gereja juga susah. Kamu ngisi-ngisini, ya. Ditolak gitu. Seperti itu. Beda dengan di surga. Di surga itu kalau ada orang yang bertobat, satu orang saja, akan ada sukacita yang luar biasa besar. Tapi saya meragukan, apakah di gereja bisa seperti itu? Padahal, ibu bapak saudara, gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Siapa yang gak ngaku kalau berdosa?
Semua ngaku kan berdosa. Sekecil apapun. Kita ini orang berdosa. Tapi seringkali, sudahlah orang berdosa, col kewae lah. Karep-karepe. Tidak seperti gembala tadi ataupun perempuan tadi yang mencari dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya 99 itu kan cukup banyak, tetapi dia cari satu aja. Yang kemungkinan 9 dari 99 sini kemudian bisa hilang 2, bisa jadi. Karena asik mencari yang satu itu nyenggol meja, yang di atas guleng, celung-celing-celing, yang loro, yang telu juga tiba jatuh. Dia harus cari lagi yang lain. Tapi kan prinsipnya mencari dengan sungguh-sungguh supaya penuh, supaya sesuai dengan apa yang seharusnya dimiliki. Kita ini kepunyaan Allah loh Bapak Ibu Saudara. Kita ini punya Tuhan, untuk yang ciptakan Tuhan. Jadi Tuhan tuh ingin semuanya selamat. Tadi berita anugerah apa? Karena begitu besar kasih Allah bukan pada cuma manusia, tapi akan dunia ini, alam semesta ciptaannya. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang, bayangkan, setiap orang. Setiap orang siapa? Percaya kepada Kristus. Dipanggil, ayo ikut, tak selamatkan. Sambut uluran tangan itu, bawa pulang sukacita surga. Beda dengan anjing saya. Anjing saya itu beda. Cedai, melayu lagi. Tidak mau menyambut, bahkan sudah ketangkap mau gigit, mau lepas. Padahal kalau dia lepas itu nggak tahu, bisa jadi rica-rica, gede, lumayan. Loh, apa kita ini mau menganggap diri kita ini seperti seekor binatang yang tidak mau menyambut uluran tangan dari tuannya? Artinya apa? Ada tugas ibu bapak saudara. Tugasnya apa? Ini seperti kayak gini. Ini kayaknya jelek ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang yang berdosa, penjahat ditangkap ya. Tapi yang diperlukan adalah bertobat. Menyediakan diri untuk ditangkap dalam tanda kutip, untuk ditemukan oleh Tuhan. Ditemukan oleh surga. Supaya terus hidup di dalam karunia Allah. Dan juga bagi kita, bukalah hati kita. Belajar seperti Kristus yang membuka diri kepada orang-orang yang terhilang. Sabar. Terus membuka peluang supaya dia kembali. Dan seorang hamba Tuhan memang agak berat itu. Diulur-ulur, dikirain tidak tegas gitu ya. Kalau tegas, dikirain kejem. Saya masih ada pergumulan. Apa yang saya harus kerjakan? Ulur-ulur atau tegas? Tapi percaya kalau saya tegas, ada orang yang akan kehilangan pekerjaannya, ada orang yang akan kehilangan kehormatannya. Tetapi juga terpikir, kalau hanya dengan kehilangan itu dia bisa kembali, kenapa tidak dikerjakan? Tapi kalau kamu mengerjakannya, maka akan ada orang yang menderita. Tapi kemudian saya pikir lagi, biarlah dia menderita dalam dunia, tetapi dia tidak menderita di surga. Nah itu pergumulannya. Ya semoga mereka yang terhilang itu bisa menyediakan diri, menyambut uluran tangan Tuhan, bertobat, ditemukan di surga. Tapi kita orang-orang yang tidak terhilang ini jangan mencibir seperti orang-orang Farisi. Ngapain juga ketemu dengan mereka? Harusnya kita berupaya sungguh-sungguh supaya semakin banyak orang ditemukan, dipulihkan, mengalami pertobatan. Jadi kalau ada pendeta gitu ya yang tatoan gitu, siapa namanya saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu ingat gitu ya. Pelayanannya di tengah-tengah orang-orang yang menjajakan dirinya gitu ya, atau para pengamis jalanan. Jadi dia dekat dengan itu. Kelihatannya kok pendeta kayak gitu, tapi ini pendeta yang benar sebetulnya. Mencari yang terhilang.
Pendeta seperti saya mungkin kurang. Tapi saya berusaha supaya apa? Yang ada ini tidak hilang. Sementara yang lain bisa mencari dan menemukan. Bu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh merenungkan betapa kita ini orang yang berharga. Teruslah hidup di dalam pertobatan. Teruslah hidup di dalam anugerah Allah. Bukan hanya mereka yang ditemukan yang membuat surga bersukacita. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bersama-sama dengan Allah dapat terus hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kesetiaan, tidak menjadi yang terhilang, maka itu juga merupakan sukacita dari surga. Amin. Terus hiduplah di dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan akan bersukacita, menambah-nambahkan sukacitanya untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami betapa berharganya kami, sehingga kalau kami ini terhilang, Engkau mencari dengan sungguh-sungguh supaya kami bertobat dan kembali ditemukan. Dan sebelum kami ada di sini, kami juga orang-orang yang terhilang. Karena itu seharusnya kami bersyukur, karena begitu kasih-Mu yang besar itu menyelamatkan kami supaya kami tidak terhilang. Ada tanggung jawab dari kami ya Tuhan. Supaya terbuka juga dengan orang-orang di sekitar kami yang karena pergumulan mereka saat ini mereka jauh dari Tuhan. Tolong kami untuk tetap terus setia mendoakan supaya dia boleh pulang. Bukan terus mengatakan ya sudahlah itu jalan pilihan mereka. Jarkewai. Ataupun ketika ada orang yang pulih lalu kami singkirkan, kami jauhkan mereka dari perhimpunan kami. Itu tidak sesuai dengan apa yang Kau teladankan. Tolong kami, supaya kami bisa merawat kepunyaan Tuhan ini, supaya tidak ada satupun dari antara kami terhilang. Dan kalau ada yang terhilang, kami boleh mencari. Dan ketika kami menemukannya, kami boleh mengalami sukacita sama seperti surga bersukacita. Karena itu, berikan kami perlengkapan, berikan kami kemampuan, berikan hikmat Tuhan, sehingga melalui kebersamaan kami, nama Tuhan dapat terus kami permuliakan. Tolong dan perlengkapi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ada beberapa warta lisan yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya mohon untuk bisa bangkit berdiri, Saudara Rafael dan Sony. Selamat mengikuti ibadah kami, kiranya minggu depan bisa bergabung kembali. Yang melayani kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 11 September adalah Pendeta
David Kristianto. Untuk itu segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya adalah persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 14 September pukul 9 pagi. Yang melayani firman Tuhan adalah Pendeta David Kristianto, lalu PNJ-nya Ibu Ngatina Samuel. Selanjutnya adalah persekutuan doa pengucapan syukur. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam piston pengucapan syukur mengenang 40 hari almarhum Ibu Mariate. Besok pada hari Rabu tanggal 14 September pukul 18 atau jam 6 sore, tempat keluarga Gepsano di Peting Gasing ya. Gramukti Utama, lewatnya Peting Gasing. Yang akan dipimpin oleh Pendeta David dan PNJ-nya Penatua Deni Gandawijaya. Bapak Ibu boleh berkenan menyediakan waktu dan mendukung acara ini. Berikutnya adalah persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 September pukul 19 atau pukul 7 malam. Yang akan dipimpin oleh Penatua Deni Ganda, PNJ-nya Ibu Trivena, lalu konsumsinya keluarga Susanto. Renovasi gedung gereja, Bapak Ibu, kita memang sudah bisa menikmati apa yang sudah kita lakukan, yaitu renovasi plafon gereja yang sudah selesai, dan masih ada beberapa yang masih kita selesaikan di bagian luar yang saat ini masih dalam pelaksanaan. Untuk itu kami tetap mohon partisipasi dan dukungan dana dari Bapak Ibu sekalian di dalam mendukung program renovasi ini. Berikutnya adalah jualan atau orang tua murid Tunas Wacana pada hari ini Minggu dalam rangka mencari dana untuk Natal berjualan. Kiranya Bapak Ibu bisa mendukungnya dan berpartisipasinya setelah ibadah ini. Lalu pada hari Minggu yang lalu ada tertinggal tempat kacamata warna kuning. Bapak Ibu yang merasa kehilangan bisa menghubungi majelis jemaat. Berikutnya adalah kayu-kayu bekas pembongkaran plafon. Banyak sekali Bapak Ibu, ada kayu usuk, ada reng, ada papan dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan boleh mengambil, boleh boleh memakainya, silahkan mengambil. Dan saya kasih waktu dalam minggu ini ya, dalam minggu depan ini, karena setelah itu kami akan bersihkan, mungkin sisanya akan kami jual supaya gereja kita kelihatan lebih bersih. Yang terakhir adalah selamat ulang tahun. Mungkin Bapak Ibu yang hadir bisa berdiri kalau saya panggil. Tanggal 6 September Ibu Pranawaning Tias. Selamat ulang tahun Ibu. Tanggal 8 September anak Samantha Queen. Tanggal 10 September Saudari Ivana Kristiana tidak hadir. Tanggal 11 September Ibu Tias Angger. Tadi saya lihat guru ya. Di luar. Tanggal 11 September juga saudara Erik Rizky Simanu Khalid tidak hadir. Demikianlah wartalisan yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang di surga, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari, yang memelihara juga jemaat ini, yang terus boleh bertumbuh, yang terus boleh melayani, bersekutu, dan bersaksi. Kiranya Engkau menolong majelis jemaat, boleh bekerja sama dengan pengurus-pengurus komisi, pengurus wilayah ataupun panitia-panitia, saat ini bulan keluarga dan juga Natal, bersama-sama bersinergi untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami yang terbaik. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, pelayanan, persekutuan, dan kesaksian itu boleh memenuhi paling tidak sedikit
dari apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan, dan Engkau yang memperlengkapi, yang memberikan kepenuhannya. Engkau juga memberkati agenda-agenda acara selanjutnya yang boleh kami persiapkan, supaya semuanya boleh menjadi berkat. Tentu kerinduan kami bukan hanya jemaat kami, tetapi juga orang-orang di sekitar kami, di sekitar Genuk Indah, maupun yang berada di luar dari itu yang terdekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan. Saat ini kami boleh bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usianya. Biarlah Engkau terus memberkati Ibu Pranawaning Tias, anak Samantha Queen, Saudari Ivana Kristina, Ibu Tias Angger, demikian juga Saudara Erik Rizky Simanung Khalid. Di usia yang ditambahkan ini mereka sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat kasih karunia Tuhan, ditolong untuk mencapai segala sesuatu yang mereka cita-citakan. Engkau cukupkan segala yang dibutuhkan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Bagi mereka yang lanjut usia juga, yang karena kelemahan fisik, mereka kesulitan untuk beraktivitas, namun puji Tuhan beberapa di antaranya bisa terus hadir di gereja ini. Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, penghiburan, bahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekiranya Engkau berkenan, mereka boleh mendapatkan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan yang layak, ataupun juga menghadapi masalah-masalah ekonomi yang cukup berat karena ada banyak barang yang tidak bisa dikatakan murah di tengah kenaikan harga-harga barang. Engkau menolong, Engkau mencukupkan segala sesuatunya supaya setiap hari kami boleh mendapatkan penghidupan, baik orang tua tapi juga bersama-sama dengan anak-anak. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yang lebih layak lagi, kiranya Engkau menghadirkannya, menyediakannya. Bagi mereka yang sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Engkau boleh hadirkan melalui pergaulan-pergaulan yang baik. Bagi mereka yang saat ini masih merindukan buah hati di tengah keluarga kecil mereka, Tuhan berikan jalan. Tuhan terus dengarkan doa mereka dan berikan pengharapan. Sampai pada waktunya mereka boleh melihat segala sesuatu yang indah dari Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk pergumulan rumah tangga. Berikan pemulihan, berikan damai sejahtera melalui proses yang harus mereka jalani. Berikan cinta kasih antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Terus mampukan kami untuk hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa di negara ini. Di tengah-tengah gejolak, krisis, resesi ekonomi yang tidak pasti, dunia ini kadang-kadang ada hal-hal yang baik, kadang-kadang juga ada hal-hal yang buruk. Waktu yang lalu harga minyak dunia naik, sekarang turun. Sudah sempat naik segala harga barang-barang, dan walaupun harga minyak dunia turun, harga-harga kebutuhan masyarakat tidak bisa turun juga. Engkau tolong pemerintah bangsa kami ini mengelola dengan hikmat Tuhan, dengan bijak, sehingga di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini, masyarakat Indonesia tetap boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Mampukan pemimpin kami yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, serta dengan Wakil Presidennya Ma'ruf Amin, dan juga jajaran menteri maupun pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Mereka sungguh-sungguh melihat kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan menumpuk potensi keuangan untuk pemilu di 2024. Engkau berikan hikmat, dan Engkau juga mampukan kami sebagai bagian dari bangsa ini terlibat di dalam melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat, paling tidak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya terimalah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tibalah saatnya kita mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita pada beberapa waktu yang lalu, dan saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan kita. Untuk itu akan saya landasi di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur pada namanya yang kudus. Untuk kantong hijau akan digunakan untuk program renovasi, dan nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahannya seusai kebaktian melalui kotak persembahan yang sudah disediakan, ataupun melalui scan QRIS BCA yang tertempel di kursi di belakang kursi jemaat. Untuk orang tua anak-anak sekolah minggu juga kami berikan kotak persembahan tersendiri. Untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 292 ayat yang pertama. Sama untuk bisa bangkit berdiri. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mewujudkan ucapan syukur kami melalui persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh mensucikan dan mengkuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di gerejamu di tempat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini belum bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau juga tetap memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruslah hidup di dalam pertobatan, karena itu akan membuat surga dapat tetap terus bersuka cita, dan bukalah diri untuk terlibat di dalam pemulihan saudara-saudara kita yang terhilang, supaya mereka boleh ditemukan dan juga mengalami pertobatan. Perubahan besar harusnya kita jalani dalam kehidupan kita. PKJ 239.
Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang ceria, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah terus hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saat ini pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya.